Karena kalau di Blitar itu sudah masyarakat sekitar itu sudah mencintai aquaculture, mencintai ikan koi. Jadi kalau ikonnya Blitar itu pasti ikan koi, ya. Ada batiknya, batik ikan koi, ya. Ada tugunya, ada tugu ikan koi, ya. Sebagai jargon orang Blitar. Saya suka menulis Bapak dan Ibu. Saya tuangkan dalam karya-karya tulis ini karena Bapak dan Ibu seperti kita ketahui bahwa sejarah dan ilmu pengetahuan itu tidak akan sampai pada generasi berikutnya tanpa ada tulisan. Maka ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Itu kata Imam Ali. Nah, silahkan Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu sebagai seorang pendidik harus bisa menuangkan hasil karya nyata Bapak dan Ibu, baik dalam bentuk video pembelajaran, dalam bentuk buku, dalam bentuk RPP atau modul ajar. Jangan mengeluh modul ajarnya kok banyak banget atau RPP plus di kurikulum Merdeka. Saya ingin Bapak dan Ibu memahami satu siklus tentang budidaya secara menyeluruh, yaitu kita komoditasnya menggunakan ikan hias. Nanti di Swasti Farm ini pencinta juga hobis, ya, hobis ikan hias. Jadi kalau di ikan hias ini spesifik spesies. Setiap jenis ikan hias ini memiliki karakteristik yang berbeda. Keinginan hidup, tumbuh, berkembang biaknya ini yang perlu Bapak Ibu pahami, ya, tentang ikan hias. Sehingga nanti kalian kan sama-sama masih punya, Bapak Ibu masih punya grup WA, nanti bisa saling tukar informasi bagaimana kondisi di Blitar, bagaimana kondisi di Jogja, sehingga bisa sharing informasi untuk implementasi nanti di sekolah Bapak dan Ibu. Ya. Komoditas ini kami pilih karena Bapak Ibu cukup tahu kan, ikan hias ini sangat banyak, sangat banyak. Saya ambil berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dari ratusan ribuan jenis ikan air tawar yang ada di Indonesia atau ada di dunia. Saat ini ikan hias ini termasuk komoditas yang diminati baik untuk pasar lokal maupun pasar luar negeri. Nah, di Indonesia SMK yang berani buka perikanan hanya satu sekolah. SMK mana Bapak Ibu? Iya, SMK 2 Kota Tangerang. Karena kalau dipaksakan di kota kita melakukan membuat program keahlian budidaya ikan air tawar atau agribisnis perikanan, saat ini juga agribisnis perikanan sih, itu kan minat ketertarikan anak-anak milenial di kota lah ya, itu agak kurang. Ya. Sehingga Ibu Adida satu-satunya yang berani sambil kita berkomunikasi, dia buka agribisnis budidaya ikan hias. Sehingga beliau yang ditunjuk oleh kementerian untuk menyusun kurikulum untuk ikan hias. Koi, cupang, Pak Adi sudah berkecimpung di cupang, Poisidai, Moli, Gapi, Plati, Mas Koki, Menfish, Botia, Oscar, Cordidas, dan Diskus. Saat ini yang sangat target realisasinya menurun sekali dibandingkan yang target adalah ikan mas koki. Ada yang tahu kenapa mas koki targetnya tidak terpenuhi? Kata Pak Erik, susah di pemeliharaan. Ya. Ya, terima kasih Pak Erik. Ya betul Pak Erik ya. Ada yang lain? Kenapa Pak? Apa tuh? Ada yang mau kasih saran? Kenapa? Mas Koki produksinya tidak sesuai dengan target. Mas Koki. Mas Koki. Oleh karena itu kami mengambil komoditas tertinggi yang di pasaran. Koi ini
cukup tinggi di wilayah Blitar, Cianjur, dan Sukabumi. Sangat banyak yang memproduksi itu, dan targetnya masih juga sangat kurang juga, masih, tapi belum realisasinya masih kurang, tetapi sudah cukup banyak. Ya, sehingga industri yang kami pilih yang terbaik saat ini ya di daerah Blitar. Karena kalau di Blitar itu sudah masyarakat sekitar itu sudah mencintai aquaculture, mencintai ikan koi. Jadi kalau ikonnya Blitar itu pasti ikan koi, ya. Ada batiknya, batik ikan koi, ya. Ada tugunya, ada tugu ikan koi, ya. Sebagai jargon orang Blitar, ya. Sangat-sangat relatif banyak sekali masyarakat mengembangkan ikan koi, dan kelompok Poecilidae yaitu gapi ini kami pilih yang saat ini adalah peternak ikan gapi yang terbesar katanya berdasarkan YouTube yang saya lihat. Saya sudah mencetak 145 jenis ikan gapi. Ya, nanti Bapak dan Ibu yang bermagang ke sana nanti bisa belajar bagaimana mereka bisa menjadi juara-juara pada saat kontes-kontes gapi secara internasional. Begitu juga koi, kontes-kontesnya juga ada, terus event-event untuk kontes-kontes itu banyak. Sehingga dua komoditas anggalan itu yang kami akan diskusikan, kelompok Poecilidae, ikan mas koki atau ikan koi, nanti sebagai proses pembelajaran kita berada di balai ini. Ya. Kalau menurut BNSP, indikator yang harus Bapak Ibu kuasai, ya, Bapak Ibu harus tahu persis, itu ada 10 kompetensi. Nah, nanti silahkan Bapak dan Ibu berdiskusi saja dengan industrinya, karena mereka hanya diberi waktu UKK tanggal 6 sampai 8 September, hanya 2 hari. Tetapi proses UKK-nya nanti kami menyerahkan kepada industri. Kami tidak ikut campur dalam Bapak dan Ibu lulus atau tidak uji kompetensi di industrinya. Hak penuh kami berikan kepada industri untuk menilai Bapak dan Ibu apakah kompeten atau tidak di bidang nanti budidaya ikan hias koi dan budidaya ikan gapi untuk di swasti. Ya. Tetapi secara nasional, kompetensi yang harus dikuasai ada 10 kompetensi untuk Bapak dan Ibu menguasai budidaya ikan hias. Ya, saya rasa Bapak Ibu semua sudah tahu apa itu menyiapkan wadah, memelihara calon induk ikan hias, memijahkan induk ikan hias secara alami, secara semi buatan, secara buatan, memelihara larva, membesarkan ikan hias, membuat program pengendalian mutu ikan hias, strategi pengembangan produksi, dan melakukan rekayasa genetik. Ya, contohnya misalkan nanti rekayasa genetiknya mau di mana? Level DNA, level kromosom, atau level sel. Ya, kalau level DNA sekarang sudah ada teknologi DNA rekombinan. Level kromosom, genogenesis, androgenesis, atau di level selnya nanti ya. Itu sudah diimplementasikan. Yang paling mudah dengan menggunakan sex reversal. Karena nanti kita akan diskusikan terkait dengan beberapa kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai oleh Bapak dan Ibu. Akan bicara tentang bagaimana melakukan teknologi DNA rekombinan pada ikan hias. Siapa yang sudah melihat ikan glowfish? Ini kurang W saya, glowfish. Silakan Bapak. Apa tahu ikan glowfish itu apa Pak? Glow ini kurang S ya, kurang W. Ya, selain itu Pak Slamet deh, Pak Slamet mau menambahkan Pak Slamet. Ya, ya. Ada yang lain? Ya, glowfish. Ya. Jadi yang glow itu bukan cewek-cewek cantik, ikan juga butuhnya cantik, glowing. Oke, ini akan kita diskusikan tidak berunut gitu, dalam arti
semua tujuan ini tersampaikan pokok sampai sebelum Bapak Bapak Ibu pergi meninggalkan balai ini. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu saya belum paham ini, saya belum paham ini. Nah ini yang makanya saya minta Bapak dan Ibu nanti kita saling berdiskusi, saling berkolaborasi, saling memberikan suatu masukan apapun yang Bapak Ibu ketahui, yang saya ketahui, kita akan saling berkolaborasi dan menyampaikan hal-hal terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang aquaculture.